Selamat datang di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Terus abang dari Korea tahun berapa tuh lulus bang? Balik ke sini. Balik ke sini. 2015 lulus, setahun kerja di Korea, 2016 balik sini. Oh, sempat kerja dulu di Korea. Iya, sempat kerja di Korea. Nah, berarti kan udah sempat kerja nih di Korea, terus mengingat kita kan nonton Korea dari drama-drama Korea gitu kan. Kan kayaknya kehidupan di sana indah banget, teknologi juga selama luar di sana biasa. paling 2 film Korea yang saya tonton. Justru nggak nonton? Ih, bapak ini nggak gaul. Ngapain nonton kan Di kehidupan depan Korea. mata. Di depan mata, benar. Sering ketemu artis Korea nggak sih? Ada beberapa ketemu, cuma saya masih pengen ketemu namanya Kim Tae Hee sampai sekarang nggak pernah. Kim Tae Hee yang main Full House ya? Bukan? Ada, tapi yang paling utama dia pemain peranan yang ini Love Story in Harvard. Oh iya, yang Seluruh sarjana anak hukum ya? Ya, yang seluruh anak ya sob. Itu nyampe Bandung dulu langsung nonton itu tuh Love Story in Harvard ya, benar. Gitu. Oh, mudah-mudahan terwujud cita-citanya ketemu Kim Tae Hee ya. Nah, maksudnya tadi kan abang udah menikmati suasana Korea selama kurang lebih berapa tahun tuh bang? Berarti 7 tahun di 7 Korea. tahun tuh di Korea. Dan contohnya kayak teknologi kita pun Ya. merek-merek HP itu kan banyak yang keluar dari Betul. Korea juga. Berarti kan teknologi ada di sana. Ilmu abang itu sangat berhubungan dengan teknologi. Yap. Tapi kenapa ada di sini bang sekarang di Kota Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Indonesia? Itu tadi ya, selama setahun itu memang mikir lagi gitu ya. Kalau kan awalnya tadi mau S2 S3 itu kan mau jadi dosen. Iya. Kalau kelamaan di situ nanti jadi lupa mau jadi dosen. Oh, waktu kerja di sana nggak jadi dosen. Ya. Yang 1 tahun itu Iya, nggak jadi itu di dosen. perusahaan. Akhirnya saya putuskan balik aja gitu. Balik kenapa langsung ke Toba? Karena memang niatnya dulu muluk ya. Muluk. Muluk. Jadi ingin ya membuktikan diri supaya ada universitas yang bagus ya, konteks yang bagus ini. Kalau kenapa misalnya orang pergi ke Jawa untuk sekolah gitu ya, kalau bisa sekarang ya ke depan lah Dengan standar pendidikan lebih tinggi di Toba. di Toba ada yang seperti itu. Dan Memang muluk-muluk tapi luar biasa. Tepuk tangan. ya maksudnya mungkin bukan sekarang, bahkan mungkin bukan di masa saya gitu sebagai dosen, tapi mana tahu 30 tahun lagi. Jauh banget Pak, 30 tahun lagi. Tidak masalah, yang penting kan ya kita memulai. Ya, memulai Tapi itu sejak tadi. awal memang cita-cita Bang memang kan bisa jadi dosen juga di Korea bisa. Yes. Tapi memang pengen pulang ke Indonesia dan lebih spesifik lagi di Toba. Yes. Keren sih itu. Jadi itu tadi mudah-mudahan ya selama 4 tahun sudah ya 4 tahun ya, mudah-mudahan itu tidak tergerus lah dengan kondisi yang sekarang ya. Oh, kemarin kan dari Korea pengen jadi dosen, pengen membuka jalan untuk membuat pendidikan di sini lebih tinggi. Nah, sekarang kan abang boleh sebut nggak kerjanya di mana? Oh boleh, saya di Institut Teknologi Del. Institut Teknologi Del di Laguboti, Kabupaten Toba. Itu pada saat abang pulang memang sudah berdiri universitasnya? Dulu sudah. Jadi ada. dulu kan dia itu Politeknik Del, ya Informatika Del. Tahun 2013 berubah nama menjadi Institut Teknologi Del. Dia akhirnya membuka program studi sarjana. Tadinya belum masih abang datang. Diploma. Enggak, waktu saya datang itu memang sudah buka. Oh Jadi, iya. istilahnya kalau dibilang dulu ada Profesor Semestakung lah gitu ya, Semesta mendukung gitu ya. Bahwa semua sepertinya berjalan baik. Cita-cita gitu. baik abang yang muluk-muluk tadi Ya diterima dengan baik. diterima dengan baik di Toba. Pada Iya. saat abang pulang ternyata Sudah. Institut Teknologi Del sedang penerimaan dosen. Iya, sama penerimaan dosen. Dan dari visinya pun saya melihat memang Sesuai dengan yang kita harapkan. muluk-muluk abang tadi. Muluk-muluk saya tadi. Enggak, tahu. Jangan nanti dibilang visinya muluk, enggak. Memang visi itu. Visinya memang ya sejalan lah gitu ya dengan apa yang dicita-citakan oleh foundernya gitu ya. Jadi harapannya memang ke depan ya bisa, karena melihat fenomenanya sekarang pun lulusan-lulusan
terbaik yang ada di situ sebagai dosen gitu, bukan selain saya. Baru aja mau langsung nembak langsung selain saya. Saya agak, bukan saya kan produk yang biasa. Tadi rendah hati ya bilang pas-pasan gitu. Oke Bang, ini jadi pulang ke Toba nih sekarang. Berarti kan udah kurang lebih 4 tahun tadi bilang yang ngajar di sini. Sekarang dari dosen tapi ada posisi secara struktural. Oh, saya sekarang jadi dekan Fakultas Informatika dan Bapak dekan ternyata. Iya, ya. Fakultas Teknik. Fakultas Informatika dan Teknik Elektro. Oh, di Del kan. Abang melihat, jadinya pengen tahu nih, dengan cita-cita Abang tadi pendidikan itu harus dibikin standarnya lebih tinggi. Betul. Menurut Abang sekarang kondisi pendidikan di Toba gimana? Agak nggak bisa secara sebelah mata atau generalisir nggak bisa ya. Untuk kasus kita memang di SMP, SD itu kan sekarang bagian dari program kabupaten, SMA programnya provinsi gitu ya. Dari segi kebijakannya. Tadi kita ngomongin pendidikan dasar ya. Iya, pendidikan dasar. Jadi makanya itu tadi mungkin kita pun apalagi dengan pandemi yang sekarang itu banyak yang harus berubah gitu ya. Mulai dari cara kita mengajar, bagaimana kita menyiapkan materi, terus jadi sekarang kita memang harus melihat, kalau dulu namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Oh dulu. Kalau dulu, sekarang namanya buat lagi yang baru. Ya, memang biasa itu di tiap tahun kayaknya ada ya istilah baru. Dibuatlah apa yang memang sebenarnya student center learning gitu ya. Pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi harapannya kan memang apa yang nggak dia tahu ya itu yang ini, sampai standarnya ada gitu kan. Nah itu masih sangat susah di kita karena konteksnya guru pun mungkin masih kurang, masih bisa cepat naik lagi. Kita itu tadi guru, skill gurunya pun kita lebih baik lagi oleh pembinaannya oleh kabupaten untuk yang SD, SMP, SMA juga sama gitu. Kalau dari segi kualitas, kalau kita misalkan kan dibandingkan kita dengan produk-produk yang sekarang, kita maksudnya angkatan waktu dulu. Kita ya pasti sama. Kalau kita bilang banyak kok yang ke ini ya, ke universitas di sana, banyak yang berhasil lulus ke universitas di luar. Sama. Tapi kan kalau bisa dibilang ketika di sana sama kan kayak kita dulu harus belajar lagi banyak, baik dari segi teknologi, baik dari segi ini, banyak yang harus kita pelajari supaya bisa mengimbangi yang ada di sana. Yang sudah ada di kota besar. Di kota gitu. Nah, kita pun sama di sini. Misalkan kayak dulu kita bahkan programming nggak pernah tahu. Nah, kalau sekarang mungkin dimulai dari SMP, SMA itu sudah sangat harus diperkenalkan. Walaupun programming itu nggak hanya untuk anak informatika, tidak gitu, tetapi posisinya adalah itu banyak berangkat dari bagaimana pola pikir tadi, logikanya seperti apa, bagaimana memberikan solusinya, cara memberikan solusi yang sistematik itu seperti apa. Penanaman itu udah harus mulai dari pendidikan dasar. Iya gitu. Jadi itu yang mungkin bisa kita kembangkan. Gitu. Pendidikan dasar itu namanya kompetensi dasar gitu ya. Kalau di kita nanti capaian pembelajaran gitu kalau di ini. Nah, yang terjadi memang di beberapa sekolah itu bisa terpenuhi. Tapi misalkan di daerah-daerah yang memang setidaknya teknologi kita kan sangat susah didapat, atau bahkan ya harus pergi ke gunung untuk mengakses itu susah gitu kita menariknya untuk ke arah teknologi yang lebih bagus gitu. Jadi itulah tidak meratanya itu memang kerasa kalau kita sedang mengajar di universitas. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Ada nggak Bang kepikiran gitu cara, siapa tahu Abang udah menganalisa beberapa waktu ini, diapain nih dengan kondisi sekarang, dengan keterbatasan yang ada solusi nggak kira-kira? Kalau dari Kemendikbud sebenarnya melihat sudah banyak programnya, banyak programnya untuk
meningkatkan kompetensi guru secara khusus ya. Guru dulu ya. Karena kita memang pasti yang namanya tadi penyediaan materi, walaupun dengan banyaknya informasi tadi di internet dan sebagainya, tetap kita harus mengarahkan siswa kan untuk belajar apa. Hanya memberikan, jadi konteksnya tadi student itu, guru itu hanya sebagai fasilitator, tidak lagi sebagai sumber ilmu. Nah jadi dari Kemendikbud ini semua sudah banyak, tinggal memang program-program tadi itu kalau bisa di sekolah itu lebih rutin, karena dana BOS pun sudah ada untuk itu sebenarnya. Dari ITDL ada program membantu seperti itu ya. Kita coba memperkenalkan namanya tadi Student Centered Learning tadi, dan pendidikan itu naik ya, kualitas yang kita ajarkan pun naik. Jadi ya guru pun harus punya niat yang lebih besar lagi untuk upskill. Tapi memang kalau bisa dari segi kebijakan itu tadi, baik dari Dinas Pendidikan memang mengarahkan guru-guru itu setelah dilatih kalau bisa memberikan tindak lanjutnya apa, kemudian pelatihannya dipraktekkan seperti berkelanjutan apa, lah hasil pelatihan berkelanjutan dan langsung praktek ke siswa juga gitu ya. Dan kalau bisa jadi yang satu ini sudah disebar lagi, diajari lagi yang lain, diajari lagi, jadi seperti efek domino. Efek domino. Ya. Tadi mau aku bilang MLM kan. Kerja jaring. Multi level marketing. Dulu pernah Pak? Dulu kayaknya di Bandung banyak tuh MLM Pak. Enggak pernah kita di MLM. Gitu. Ada nggak cita-cita besar Abang, contohnya bilang Toba sebaiknya jadi kota pendidikan gitu? Kalau dari segitu nggak bisa kita buat sebenarnya seperti itu ya, karena kalau di kita sebenarnya pertanian utamanya. Lebih ke pertanian. Pendidikan adalah yang membangun pertanian tadi. Nah itu gitu. Jadi pendidikannya orang semakin berpendidikan jadi tahu untuk membuat pertanian lebih bagus. Ya kalau di kita namanya kan, kalau dulu sebutannya petani berdasi gitu ya. Nah sekarang kita kalau bisa petani yang berteknologi. Gitu. Jadi semua mungkin nanti kita tidak lagi menggunakan cangkul apa, tapi tetap kita bertani, menghasilkan kualitas yang baik sama. Mau sambil pakai dasi juga nggak apa-apa sih. Ya gitu, tapi ya itu tadi harus memang bahkan kualitasnya pun sampai kita perhatikan, kalau bisa jangan hanya kita aja dijual kan gitu. Kalau kita kan dulu yang bagus dijual, yang jelek dimakan. Gitu kita. Ini jadi kita harusnya juga sebagai pelaku pertaniannya menikmati yang bagusnya juga. Bagusnya juga kita jual sama. Iya. Jadi bukan jadi kita terima sisa ya. Iya. Dengan kondisi pariwisata sekarang Bang, menurut Abang dari sisi pendidikan ke pariwisata gimana? Kalau misalnya dibilang ya Indonesia, misalnya kita harus mencontoh Bali, enggak. Sebenarnya konteksnya itu tadi ya, observasi yang tadi kita sebenarnya bisa bahkan lebih sopan gitu ya daripada yang dilakukan. Cuma memang karakter kita itu kan sudah memang keras gitu ya, karena konteks itu tadi. Ya kita hanya perlu aja memberikan pengertian tadi kepada pelaku wisata tadi. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Tanggal 25 November 2020 yang lalu kan kita baru merayakan Hari Guru. Ini bisa sekalian menyampaikan ucapan kepada sesama teman pendidik apa yang harus dilakukan ke depan. Selamat Hari Guru atau pendidik bagi kita semua. Tetap semangat ya, maksudnya dengan kondisi yang sekarang kita juga banyak melakukan perubahan supaya itu tadi jangan menyerah. Masih panjang perjalanan kita ya, mudah-mudahan Indonesia lebih baik, pasti lebih baik karena pendidikan. Pola pikir kita jangan pernah menganggap bahwa ini sesuatu yang susah dilakukan dan nggak berguna, tetapi memang ke depan tujuan kita adalah bagaimana mendidik para generasi yang akan datang lebih baik dari kita yang sekarang supaya Indonesia bisa semakin maju. Seperti halnya siapa yang dibilang apa? SDM Indonesia maju. Wah, SDM maju dan SDM unggul. Iya, unggul gitu ya. Itu ya biar sejalan semuanya. Wah, itu ucapan dari sesama tenaga pendidik. Dari saya pribadi, selamat Hari Guru
kepada seluruh pejuang pendidikan. Terima kasih banyak buat jasanya terhadap pendidikan Indonesia, dan mohon tetap terus berjuang agar pendidikan kita lebih hebat lagi seperti kata Bang Indra, agar tercapai SDM unggul dan SDM maju di Indonesia. Yes. Amin. Ya. Yeay. Oke. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Boleh satu pesan lagi nggak? Boleh banget. Jangan lupa menggunakan bahasa Batak. Ya. Ya. Karena kita rencananya akan ada program ya. Saya tembak dulu nih sekarang Bapak pendidik kita ini. Kita rencananya akan ada program untuk mengingat Hatta Batak. Yes. Boleh ditunjukin tuh Bang. Ini ada kamus. Ya, saya ingin menunjukkan punya siapa nih? Nggak apa-apa sih, ditunjukin aja karena beliau yang Ya, tulis. beliau yang ini kan ya. Jadi Kita menurut baru saya dapat ini buku sangat ini. bagus karena bahasa itu sangat penting bagi kita untuk terus kita pertahankan. Karena salah satu yang menarik wisata, ya saya sedikit cerita. Oh ya, nanti kita boleh nyambung lagi nih pariwisata. Yang menarik sekali dari Korea dalam pariwisata mereka adalah mereka banyak mengajari orang bahasa Korea. Oh iya benar. Sehingga jadi nggak hilang. iya, nggak hilang, plus mereka jadi orang tertarik datang ke Korea. Iya. Jadi kalau ke Korea pun dia tidak gagu. Jadi dia langsung ini berapa gitu kan? Ini igo olmay yo gitu. Kita sudah belajar. Nah, sekarang kalau orang datang ke sini ya dia setidaknya punya informasi berapa harganya gitu ya. Di mana toilet gitu kan. Karena berarti sebenarnya budaya nggak ini berarti bisa dihubungkan ya Bang, pendidikan, budaya, pariwisata Yes. itu berhubungan Iya, erat ya. sangat erat. Jadi kalau bisa memang itu tadi bahasa daerah itu jangan hilang di kurikulum SD, SMP atau SMA, tetap ada, dan kita coba juga memunculkan bahasa Batak itu ke dunia. Jadi semakin kita dikenal nanti dengan bahasa, semakin banyak nanti orang tertarik datang ke kita gitu. Yes. Jadi program Hatta Batak kita akan berjalan ini ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena sangat seperti ini gelas gitu ya. Nah, kalau kita namanya apa? Cakir. Itu Tapi coba, dari bahasa coba, Indonesia. coba Kalau dari bahasa ininya gelas itu bahasa ya. Bataknya apa tuh? Gelas ya, berarti ini sudah lengkap ini. Gelas. Langsung praktek kita. Gelas. Ada gelas. Sakir ya kan? Pakai galas. S. Sakir, galas. Cakir lah kalau dalam bahasa Iya. ininya gitu ya. Nulisnya sakir. Cakir, galas gitu ya. Kata sehari-hari, tapi kita makin berusaha program itu mendekatkan bahasa Batak lah dalam kehidupan sehari-hari. Minimal orang datang, Horas, Iya. aha kabarmun, aha bahasa Bataknya bilang apa kabar apa ya enaknya ya? Dia kabar. Jadi itulah Kabar kabar. bahasa Indonesia, Makanya kan? karena kita kan Perlu tuh Bang, program kita tuh perlu tuh. Tolong jangan bilang mudah-mudahan. Jadi aja. mudah-mudahan iya jadilah. Apa ya bahasa Bataknya apa kabar ya? Nah, kalau kita kan biasanya song dia di si kan gitu kan. Songo dia di si. Horas sehat do kan biasanya Iya. kan. Hipas-hipas do sude. Oh nah, iya, jadi kan. hipas dos. Tapi jadinya kita mengklaim harus hipas ya. Hipas dosude gitu. Gak ada apa kabar gitu kayaknya. Karena nggak kita ada kan sudah dipengaruhi juga, kalau kayak Korea juga ada namanya Konglis sudah gitu terapan ya. Nah, jadi kayak dipengaruhi oleh bahasa Inggris gitu ya. Kalau kita mungkin karena dekat dengan bahasa Indonesia, sangat dipengaruhi dalam bahasa sehari-hari, itu akan sangat dipengaruhi oleh bahasa Indonesia gitu. Makanya kita kalau bisa di rumah boleh pakai bahasa Batak. Di luar pakai bahasa Indonesia. Kalau sesama Batak bisa lah bahasa Batak. Gitu. Karena dulu memang dipaksa kan kalau di sekolah itu harus bahasa Indonesia. Karena dulu kita masih sangat terbiasa bahasa Batak, jadi tidak fasih berbahasa Indonesia. Tapi yang sekarang jadinya kebalik gitu iya, ya. Kebablasan. Jadi kalau bisa ya bahasa Batak itu tetap. Jadi si guys yang di itu. Iya. Hai guys, kami di Ramba-Ramba guys. Ada bulung nipait guys. Gitu. Batak kita itu tidak hilang ya, utamanya. Karena udah ada banyak bahasa di Indonesia yang hilang gara-gara nggak ada lagi yang pakai gitu. Jangan sampai bahasa Batak salah satunya gitu. Iya begitu. Oh, oke Bang. Sip. Terima kasih banyak Yuk, untuk saya minum waktunya. dulu, Bang. Silakan minum. Masih ada nggak isinya? Masih banyak. Sama rotinya belum dihabisin. Ya. Sip. Semoga semua rencana-rencana baik ke depan. Amin. Dan niatnya yang tadi katanya muluk tapi luar biasa hebat itu bisa terwujud.
Mudah-mudahan. Ya. Kalau selama masih hidup bisa terwujud, luar biasa. Amin. Tetap semangat ya Bang. Ya. Salam sehat selalu dan terima kasih untuk semua teman-teman yang menonton acara cerita Ya, Trisna. mudah-mudahan nggak bosan dengar ceritanya. Kita dengar dong beliau ngucapin sepatah dua kata dalam bahasa Korea. Aduh. Kayak Kalau langsung. ditembak ini. 안녕하세요. 저는 인드라입니다. 우리 도바 뭐지? 저는 인드라입니다. 우리 교육을 지금보다 개량할 겁니다. Hemat tuh. Hemat itu. Artinya Bang, artinya. Jadi pendidikan kita ya dibandingkan dengan sekarang harus lebih baik ya, gitu ya. Amin. Oke. Improve better ya. Dadah, sampai Dadah, ketemu lagi. terima kasih. Horas. Horas. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Trisna. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Nantikan cerita Trisna terbaru dengan narasumber keren berikutnya ya. Horas.